Niat puasa, alhamdulillah kita selama ini dibimbing oleh ustadz-ustadz yang masya Allah telaten membimbing kita untuk baca niat yang panjang. Itu niat sangat sempurna dengan sunnah-sunnahnya lengkap. Nawaitu soma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanata fardhan lillahi ta'ala. Nggak pakai Allahu Akbar bu ya. Ada. Wah ini lengkap ini masya Allah. Cuman bu ini panjang, tidak semua ibu-ibu bapak-bapak bisa menghafal nih. Sebab ada seorang ibu tiba-tiba tidak puasa. Niatnya di malam hari. Bentar, sebelumnya. Niatnya di malam hari, Bu. Pokoknya niatnya di malam hari. Kalau niatnya sudah masuk subuh tidak sah. Waktu niat puasa itu mulai dari maghrib. Kalau kentong maghrib tok, dung itu sudah boleh niat untuk esok hari. Jadi ibu buka tadi boleh niat untuk esok. Mau sampai maghrib, isya, jam 12 malam, jam 1, 2, 3, 4 sampai masuk subuh. Itu waktu niat itu. Waktu niat itu panjang sekali. Dan niat yang terpenting di dalam hati. Makanya kalau niat puasa wajib itu kok belum di malam hari, tidak di malam hari, puasa kita tidak sah. Misalnya tiba-tiba bangun masuk subuh, sudah niat belum? Belum niat, maka tidak sah. Dan niat tadi yang disebutkan nama itu somahut itu niat yang panjang. Tapi niat sebetulnya gampang, bukan seperti itu. Maka hari ini akan kita mudahkan agar orang tidak kerepotan. Sebab saya kisahkan ada seorang ibu tidak puasa bu. Ditanya kenapa ibu nggak puasa? Kata Pak Ustadz, kalau tidak niat malam hari puasanya nggak sah. Duh, memangnya ibu kenapa tidak niat? Sebab semalam saya tidak terawih. Ada bu, apa hubungannya dengan terawih bu? Sebab saya itu kalau terawih hanya nunggu niat saja, karena saya nggak hafal niat. Ada nggak begitu? Banyak yang begitu, karena niatnya panjang. Jadi kalau nunggu terawih apa? Nunggu nih niat terawihnya mah suka-suka. Mau niat kan nunggu niat, giliran niat bismillahirrahmanirrahim, nawa itu. Nah, itu baru. Padahal niat tidak harus sesusah itu ibu. Baik niat dengan niat yang biasa diajarkan oleh para ustadz bagus. Cuman niat Ramadan sebetulnya bisa disederhanakan begini saja bapak, ibu. Saya niat puasa Ramadan besok. Saya niat puasa Ramadan saja sudah sah. Saya niat besok aja. Saya besok niat puasa Ramadan. Sudahlah gitu aja bu. Poin maksudnya puasa besok sudah selesai Ramadan. Nggak usah pusing-pusing. Jadi ibu kalau tidak hafal niat langsung saja saya niat puasa Ramadan besok. Saya niat puasa sudah, niat puasa besok selesai Ramadan. Nggak usah dipersulit, bahkan dengan hati pun sudah bisa. Beres. Ngapain? Niat. Coba diucapkan dengan lidah itu sunnah agar kita itu tidak kena was-was, tidak ingat. Sebab kalau tidak pakai diucapkan kadang was-was. Sudah niat belum tadi? Kalau bismillahirrahmanirrahim saya niat, oh yakin betul dan membantu kekhusyuan. Sehingga para ulama Syafi'iyah mengatakan mazhab Syafi'i diucapkan dengan lidah hukumnya sunnah untuk membantu keyakinan kita bahwa kita telah mengucapkannya. Kemudian setelah itu untuk mempermudah kekhusyuan. Baik, selesai masalah niat. Niatnya mudah. Niat puasa qadha bu, yang belum bayar qadha nih awas cepat-cepat bayar qadha ya. Niat qadhanya nggak usah bingung-bingung nunggu ustadz. Aduh ustadznya nggak jawab lagi di WA. Niatnya gimana ustadz? Kelamaan. Niat qadha begini, ya Allah saya bayar puasa besok ya Allah. Allah ngerti sudah. Nah, saya bayar puasa qadha besok ya Allah. Banyak banget nih Allah nih. Nggak sudah ngerti Allah. Nggak usah repot-repot. Sah. Nggak ada perbedaan di antara ulama masalah ini. Saya niat puasa qadha. Qadha apa ya? Qadha Ramadan. Masa ada qadha selain Ramadan? Qadha Ramadan. Saya puasa qadha ya saya utang. Saya bayar utang ya Allah besok. Oh. Selesai. Ya Allah, ya Allah saya besok bayar puasa utang ya Allah. Paham itu niat sudah. Selesai, nggak usah dibikin. Termasuk pada saat taraweh tidak ada sunnahnya untuk bersama-sama nawaitu somaghodin. Nah, tidak tahu biasanya ada apa enggak di mesin-mesin? Ya? Masih ada? Di mesinnya Mas Nur masih ada? Oh masih. Ya. 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 Kok isihno ya? Saya tidak tahu itu. Itu mungkin buku HPT-nya beda kali ya. Ya. Gimana? Baik. Jadi teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah, tidak ada rangkaian itu di dalam sholat taraweh. Sebenarnya insya Allah jamaah sudah paham, cuma memulainya itu kadang berani apa enggak untuk memulai ya. Kalau dari awal enggak apa-apa insya Allah. Di Ma'at Al-Athar itu
mulai dari pertama sampai akhir tidak ada apa-apa, yang ikut orang kampung juga banyak, tidak ada yang protes. Nah, gimana mau protes, masuk ke pondok protes. Masjidnya punya pondok kan. Jadi di pondok itu begitu orang datang sholat, ya sholatnya panjang-panjang itu, yang ada yang pernah ikut kan. Kemudian lama ya tidak ada yang protes, kemudian tidak pakai doa-doa ya tidak ada protes, tidak pakai nawa itu juga tidak ada yang protes. Nah, tidak ada kan, yang ikut biasa-biasa aja. Nah, artinya memang harus berani memulai, tidak apa-apa nyatanya. Nah. Baik, dan saya biasanya kalau ngimami di luar, kalau Ramadan kan saya ngimami juga, saya tidak pernah mimpin yang seperti itu, juga tidak masalah pas pertama. Begitu kedua, ternyata ketika saya ngimami ada orang lain, saya begitu pas mau bangun ternyata sudah ada yang asyhadu alla ilaha illallah, saya tidak jadi berdiri. Jadi ada orang lain ternyata. Pas pertama saya ngimami tidak pakai, lancar saja kan, tidak pakai nawa itu lancar saja. Begitu ngimami kedua ternyata ada yang asyhadu alla ilaha illallah, orang lain ternyata. Ya sudah, yang penting bukan saya. Nah, saya sudah tidak pakai nawa itu, ada orang lain nawa itu sama godin, ya wes, yang penting aku ora gitu kan. Itu yang terjadi. Tidak tahu kalau di sekitar sini podo mas. Ya. Niat puasa harus dilakukan sejak malam hari. Kata Nabi SAW, malam yubaitis siyam minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Dan ini perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, seorang boleh berniat di pagi hari, boleh, sebagaimana datang dalam hadis-hadis dan diikuti oleh para sahabat. Ya, Nabi SAW dalam beberapa hadis bertanya kepada istrinya, hal indakum ta'am di pagi hari, apakah ada sarapan wahai istriku? Kata istrinya tidak ada. Kata Nabi, idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa. Nabi tanya lagi kepada istrinya, hal indakum ta'am, apakah ada makanan? Kata istrinya tidak ada. Kata Nabi, idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya sekitar ada 6 sahabat mengikuti cara Nabi. Kalau mereka bertanya kepada istri mereka, ada sarapan atau tidak? Istrinya mengatakan tidak ada. Kata para sahabat, idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa ya. Sungguh bahagia para istri kalau punya suami seperti ini ya. Mami ada makanan? Tidak ada. Kalau gitu papi puasa ya. Besok lagi, mami ada makanan sarapan enggak? Papi mau kerja? Enggak ada papi. Kalau gitu papi puasa. Besoknya lagi, mami ada makanan enggak? Enggak ada. Mami ngapain aja? Papi sudah puasa 2 hari mami. Sampai kapan papi puasa terus? Jadi ini dalil bahwasanya seorang puasa sunnah dia boleh berniat di siang hari. Dia boleh berniat dengan syarat sejak pagi dia belum makan dan belum minum. Seandainya dia berniat jam 9, bedanya kalau dia berniat jam 9, maka argo pahalanya baru berjalan jam 9. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Kalau dia baru berniat jam 10 pagi, argo pahalanya baru jalan jam 10 pagi. Ini puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus dari malam. Karena Nabi berkata, barang siapa yang tidak memasang niatnya sejak malam, tidak ada puasa baginya. Nah, kita di malam hari kita berniat, ya. Apakah harus mengucapkan lafal tertentu? Jawabannya tidak harus. Karena Nabi SAW waktu berpuasa tidak mengucapkan lafal-lafal niat tertentu, dan para sahabat juga tatkala mereka berpuasa, mereka tidak mengucapkan lafal-lafal tertentu, dan Nabi berkata, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Sebaik-baik solat adalah solat Nabi. Sebaik-baik puasa puasa Nabi. Sebaik-baik haji hajinya Nabi. Tatkala Nabi berpuasa tidak melafalkan lafal-lafal tertentu dalam niatnya, maka kita pun berusaha mengikuti Nabi, kita tidak perlu melafalkan. Karena sebaik-baik puasa adalah puasa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang sudah berniat dalam hatinya, berarti sudah niat. Contoh, dia pergi ke tukang jual nasi goreng, dia bilang, "Pak, beli nasi goreng." Niatnya buat sahur ya. Berarti dia sudah niat memang untuk apa? Berpuasa.